Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yaitu penulisan laporan dan proposal. Yang pertama, kita akan membahas pengertian laporan. Laporan merupakan suatu bentuk dokumen atau penyajian yang berisi tentang fakta suatu keadaan atau kejadian. Tujuan pembuatan laporan yang pertama, mengenal pasti masalah. Yang kedua, memberikan maklumat dan fakta. Yang ketiga, mencadangkan penyelesaian. Yang keempat, mencadangkan tindakan yang perlu dilakukan. Yang kelima, membuat kesimpulan. Yang keenam, menilai suatu penyelidikan atau aktivitas. Dan yang terakhir, menguraikan suatu peristiwa, prosedur, tindakan, dan sebagainya. Yang pertama, dasar penentuan kebijakan dan pengarahan pimpinan. Yang kedua, mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan. Yang ketiga, bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya. Yang keempat, data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan. Yang berikutnya merupakan jenis-jenis laporan. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, yaitu dapat berisi laporan bentuk memo, laporan surat, dan laporan bentuk naskah. Yang kedua yaitu berdasarkan waktu, yang dapat berisi laporan berkala dan juga laporan insidental. Yang ketiga, berdasarkan isinya, yang dapat berisi laporan lisan, laporan tertulis, dan juga laporan visual. Yang terakhir, berdasarkan sifatnya, yaitu dapat berisi laporan bersifat penting dan laporan bersifat biasa. Berikutnya ada ciri-ciri dari laporan. Terdapat 4 ciri-ciri yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ringkas. Dalam penulisan laporan, hanya hal-hal yang sifatnya pokok saja yang perlu ditulis. Kemudian yang kedua, logis. Selain ringkas, informasi laporan juga harus bersifat logis, artinya segala keterangannya dapat ditelusuri dengan alasan yang masuk akal. Yang ketiga, lengkap. Laporan yang sempurna adalah laporan yang tersusun secara lengkap dan ringkas. Untuk menyempurnakannya, dapat dengan menambahkan sumber daftar pustaka. Yang terakhir, sistematis. Ringkas, logis, dan lengkap adalah sebagian pelengkap sistematisnya pembuatan laporan. Kemudian yang berikutnya, proposal. Pengertian proposal. Proposal adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan dalam bentuk tulisan dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Selanjutnya yaitu tujuan proposal. Yang pertama untuk mendapatkan bantuan dana, yang kedua untuk mendapatkan perizinan, dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan dukungan. Dengan fungsi proposal, yaitu berfungsi untuk memberikan informasi mendetail tentang suatu kegiatan ketika mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan. Proposal juga mempunyai fungsi di berbagai bidang, contohnya di bidang penelitian umum, di bidang usaha atau bisnis, dan di dalam suatu proyek. Sedangkan jenis-jenis proposal itu meliputi proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah salah satu proposal yang umum dibuat baik secara individu maupun kelompok. Tujuan adanya proposal kegiatan ini untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan. Adanya proposal ini akan membantu dalam penyusunan rencana program kegiatan yang akan diadakan. Yang kedua adalah proposal bisnis atau usaha. Merupakan salah satu jenis proposal yang berkaitan dengan dunia bisnis dan rencana kerja, baik secara individu atau kelompok. Proposal ini dibuat untuk memberikan gambaran usaha yang akan dikerjakan pada investor atau pihak yang diajak bekerja sama. Yang ketiga adalah proposal penelitian. Proposal penelitian adalah salah satu jenis proposal yang digunakan dalam bidang akademisi. Jenis proposal penelitian diajukan untuk melakukan riset dan penelitian tentang topik seputar ilmu pengetahuan.
Yang terakhir adalah proposal proyek. Proposal proyek adalah salah satu jenis proposal yang juga berkaitan dengan dunia bisnis. Jenis proposal ini agak terlalu mirip dengan proposal bisnis atau proposal usaha. Perbedaannya, proposal proyek lebih difokuskan pada suatu proyek bisnis, pengajuan pembangunan, dan sejenisnya. Yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk proposal. Berdasarkan bentuknya, proposal dibagi menjadi 3. Yang pertama, proposal formal. Biasanya dilengkapi dengan 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi proposal, dan data pelengkap proposal. Yang kedua, proposal semi-formal. Umumnya tidak selengkap proposal formal, namun masih berbentuk baku. Di dalam proposal semi-formal biasanya terdapat informasi mengenai masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Yang ketiga, proposal non-formal. Hampir sama dengan proposal semi-formal dan disampaikan dalam bentuk surat atau memorandum. Di dalam proposal non-formal juga terdapat beberapa hal seperti masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Kemudian unsur-unsur proposal. Yang pertama, latar belakang masalah. Dalam unsur ini dikemukakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik itu kesenjangan teorik maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Menyatakan secara tersurat berupa pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dalam hal ini diungkapkan sasaran atau tujuan yang dicapai. Yang keempat, hipotesis. Dalam hipotesis diajukan berupa jawaban sementara masalah penelitian agar hubungan antar masalah dan jawaban yang lebih jelas. Yang kelima, asumsi penelitian. Anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan dasar dalam berpikir dan bertindak. Yang keenam, manfaat penelitian. Berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Yang ketujuh, ruang lingkup penelitian. Yang kedelapan, kajian pustaka. Dan yang kesembilan, definisi operasional. Sistem penulisan proposal. Yang pertama, latar belakang. Pada bagian ini memiliki isi pemikiran-pemikiran tentang permasalahan yang hendak diteliti dan alasan mengapa permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini diambil dan perlu diadakan penelitian. Yang kedua, batasan masalah. Batasan-batasan pada penelitian sangat penting agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti tidak meluas atau melebihi batas. Yang ketiga, rumusan masalah. Penulis harus merumuskan dengan detail permasalahan yang akan diteliti, menjelaskan dengan sistematis konsep untuk menjawab permasalahan yang diteliti, hipotesis yang akan diuji, dugaan sementara yang akan dilakukan pembuktiannya, permasalahan yang akan dicarikan cara pemecahannya. Yang keempat, tujuan penelitian. Pada bagian ini dapat dijelaskan secara detail apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sesuai permasalahan yang diteliti. Yang kelima, manfaat penelitian. Adalah apa saja yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan. Manfaat penelitian harus ditulis berdasarkan dari segi keilmuan, manfaat bagi diri sendiri atau objek yang diteliti. Yang keenam, tinjauan pustaka. Berisikan dasar pemikiran dan dasar-dasar teori berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Yang ke-8, metode penelitian. Berisikan rancangan penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, etika penelitian, pengolahan data, analisis data, hingga bahan-bahan yang diinputkan. Yang ke-9, yang ke-8, yaitu objek penelitian, adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau keadaan yang menjadi pusat perhatian saat penelitian. Yang ke-9, yaitu metode pengumpulan data, adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau keadaan yang menjadi pusat perhatian saat penelitian. Yang ke-10 yaitu metode analisis data. Setelah data terkumpul lalu dilakukan analisis data, metode analisis data kualitatif, prosedur-prosedurnya sangat jelas. Ketajaman pada analisis data kualitatif tergantung pada kebiasaan-kebiasaan peneliti dalam melakukan penelitian. Yang ke-11 yaitu hasil yang diharapkan.
Berisikan uraian kontribusi penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pemecahan masalah yang dapat membangun atau mengembangkan objek yang diteliti. Yang ke-12 yaitu daftar pustaka. Berisikan sumber-sumber materi yang menjadi referensi dalam menyusun proposal dan disusun sesuai abjad nama penulis materi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.